Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Triple 7 Official. Seperti biasanya, saya masih membahas seputar tutorial ArcGIS. Baik teman-teman, di video saya kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara membuat rencana trayek pengukuran menggunakan titik survei. Oke, seperti biasanya sebelum kita lanjut, silahkan kalian klik tombol subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, tentunya untuk kemajuan channel ini. Baik teman-teman, kita langsung saja masuk ke aplikasi ArcGIS-nya. Oke, sekarang kita sudah berada di tampilan dari aplikasi ArcGIS-nya. Oke teman-teman, sebagai contohnya di sini saya akan memasukkan dataset file titik survei yang akan saya jadikan sebagai objek di dalam tutorial kali ini. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Jadi ini titik survei yang sudah saya buat sebelumnya ya. Nah, di dalam titik survei ini saya sudah buat atributnya ya teman-teman. Di sini ada nomor urutnya, kemudian ada inisial titik surveinya, ada koordinat decimal degree-nya, dan ada koordinat UTM-nya. Nah, sebelum kita memulai untuk melakukan olah data terhadap rencana trayek pengukuran titik surveinya, kita harus mengkonversi ya data atribut dari file titik surveinya ini ke Excel. Nah, caranya seperti biasa teman-teman, pilih Art Toolbox, kemudian pilih Conversion Tool, pilih Excel, kemudian pilih Table to Excel. Nah, seperti ini, dan kita masukkan ya data save file dari titik surveinya ke dalam input table. Nah, seperti ini. Berikutnya kita simpan ya data hasil konversinya. Misalkan saja saya akan menyimpannya di folder ini. Kemudian kita save dan klik OK. Nah, sekarang kita sudah berhasil mengkonversi ya data atribut dari file titik surveinya ke Excel. Saya akan membuka file Excel-nya ya. Nah, ini teman-teman. Oke, ini adalah merupakan data atribut dari file titik surveinya yang kita konversi tadi. Seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman, di sini ada inisial titik survei yang sudah saya buat, dan ada koordinat decimal degree-nya dan koordinat UTM-nya. Nah, untuk koordinat decimal degree-nya ini, ketika kita mengolahnya, kita akan menghasilkan data koordinat geografis. Kemudian untuk koordinat UTM-nya ini, ketika kita olah datanya, kita akan mengetahui jarak datar ya, dari titik pertama ke titik kedua, kemudian dari titik kedua ke titik ketiga, dan seterusnya. Kemudian dari koordinat UTM ini juga kita bisa mengetahui azimut ya, dari titik pertama ke titik kedua dan seterusnya. Sebagai contoh teman-teman, saya sudah membuat rumus ya untuk mengolah data rencana trayek titik survei. Nah, di sini sudah ada rumus teman-teman. Jadi data atribut yang kita konversikan ke Excel tadi tinggal kita masukkan saja ke rumus yang sudah saya buat ini teman-teman. Jadi secara otomatis ketika kita masukkan data atributnya ini ke dalam rumus ini, kita akan mengetahui ya teman-teman jarak datar, kemudian azimutnya, dan juga koordinat geografis dari setiap titik surveinya. Dan kita akan mengetahui berapa jumlah panjang ya dari rencana trayek pengukuran titik survei yang akan kita buat ini. Selanjutnya di sini ada rencana trayek yang sudah saya buat. Ini akan secara otomatis terisi ketika kita akan mengolah data rencana titik surveinya di sini teman-teman. Saya sudah membuat linknya ya.
Jadi secara otomatis akan terisi di sini. Nah, saya akan memulai teman-teman untuk menginput data inisial titik surveinya. Jadi kita kopikan semua data titik surveinya dan kita masukkan ke nomor titik survei yang sudah saya buat ya di sini. Kita pastikan saja teman-teman. Berikutnya di sini kita kopikan inisial titik survei yang kedua sampai pada yang terakhir, dan kita pastikan di sini teman-teman. Jadi kenapa seperti ini, dari 1 ke 2, dari 2 ke 3, karena merupakan jalur traik pengukuran ya. Jadi ini sudah harus kita setting seperti ini. Jadi dari titik pertama kita ke titik kedua, kita akan mengetahui jarak datarnya dan juga azimutnya. Kemudian kita masukkan lagi data koordinat UTM-nya ya, untuk kita mengetahui jarak datar dan juga azimut dari setiap titiknya. Jadi kita pastikan di sini teman-teman untuk koordinat UTM-nya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa melihat secara otomatis titik-titik surveinya ini sudah muncul ya, jarak datarnya, kemudian azimutnya. Nah, ini jarak datar, ini azimutnya ya, ada derajat, menit, dan juga detiknya. Jadi dari titik pertama ini ke titik kedua, jarak datarnya itu lebih kurang 100 meter ya, azimutnya 90 derajat, 0 menit, dan 48,03 detik. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian nomor titik survei yang kedua dan ketiga sama, ketiga dan keempat juga sama, dan seterusnya. Nah, selanjutnya di sini saya akan kopikan ya data koordinat desimal digirinya untuk kita mengetahui berapa nilai koordinat geografisnya. Jadi saya akan pastikan di sini ya. Nah, seperti ini. Ini sudah muncul teman-teman koordinat geografis dari titik-titik surveinya. Berikutnya di sini, karena titik-titik surveinya ini temu gelang ya teman-teman, seperti ini. Jadi kita harus menambahkan satu titik lagi untuk kita bisa mengetahui berapa sih panjang keseluruhan dari rencana trayek pengukuran titik surveinya. Kita buat MBS 267 ya, karena temu gelang. Kemudian kita kopikan dan kita taruh di bagian bawah. Nah, kita tambahkan ya, nilai koordinat MBS 267 itu sama dengan nilai koordinat titik MBS yang pertama. Jadi kita kopikan saja dan kita pastikan seperti ini. Nah, secara otomatis di sini teman-teman bisa lihat ya, kita sudah mengetahui panjang trayek rencana pengukuran titik surveinya itu adalah 26.549,50 meter, atau kalau kita konversikan ke kilo itu jadinya 26,5 kilo. Nah, di sini saya akan coba memastikan apakah panjang rencana trayek pengukuran titik surveinya yang kita buat ini apakah sama seperti panjang dari garis atau lainnya. Nah, saya akan coba memanggil line dari rencana titik surveinya, dan saya akan mengcopy ya data panjang line rencana trayek pengukurannya ini, yang ini teman-teman. Saya akan pastikan di sini. Nah, teman-teman bisa melihat ya, jadi tidak ada selisih di sini. Jadi panjang rencana trayek titik survei yang kita buat ini sama seperti panjang line atau garisnya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kita sudah berhasil melakukan olah data rencana trayek pengukuran titik surveinya. Jadi
Rumus ini bisa teman-teman gunakan untuk menghitung ya rencana pengukuran titik survei ya. Atau teman-teman bisa gunakan rumus ini untuk menghitung hasil pengukuran titik survei teman-teman di lapangan. Sangat mudah teman-teman. Oke teman-teman, sekian tutorial yang bisa saya bagikan kepada kalian semua. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat kalian, dan sampai jumpa pada tutorial-tutorial berikutnya.